Orang yang beriman ini sudah ditunggu oleh surga. Jangan mati kalau kita, jangan takut mati kita Pak. Orang beriman itu matinya makan lebaran tuh Pak. Orang Islam kok takut mati? Allah. Sudah nunggu kuburan kita akan meluas sebagaimana mata memandang. Nanti di sudah meluas kuburannya akan diturunkan lagi parmadani kasur dari surga. Tidur di kubur orang beriman, maka jangan takut orang beriman ini. Tingkatkan lagi imannya, tingkatkan lagi imannya. Hadirin yang mulia, dengan penuh keikhlasan perkara ikhlas ini tadi, seluruh amalan hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Semata-mata ridho Allah yang menjaga. Walaupun kecil sebesar jarah amalan kita dengan ikhlas akan dibalas dengan emas sebesar gunung Uhud. Tapi sebaliknya barang siapa bersedekah sebesar gunung Uhud tanpa ikhlas, tidak ada nilai itu, tidak ada arti lah, tidak ikhlas. Hanya dapat pujian saja dari manusia. Ada ceritakan orang yang beramal karena manusia, ya Allah, mana amalan saya? Amalmu tidak dapat dari aku, tapi dapat dari orang yang minta dipuji sama kamu. Pintalah kepada orang yang minta dipuji. Allah, dia ngapain kok minta sama saya katanya? Ya kan, aku dipuji sama kamu, aku senang sekali karena kamu, itu rugilah kamu. Maka betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amalan kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat hartanya dan pandai bicaranya, tetapi Allah melihat hati yang ikhlas amalan kepada Allah. Jadi yang mulia, dengan ikhlas ini tadi betul-betul agama kita ini diamalkan oleh kita, oleh anak istri kita, dengan tetangga kita, saling ingat mengingatkan satu sama lain supaya agama kita bangkit, bangkitnya amal agama sebagaimana di zaman Nabi dan para sahabat. Karena gerak kita ini umat Nabi ini umat gerak, Bapak, umat dakwah. Bukan seperti Nabi yang dulu. Kalau Nabi yang dulu mereka nggak ada dakwah umatnya. Nabinya dakwah, umatnya nggak dakwah. Tapi Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran, Qul hadihi sabili ad'u ila ala wasatin ana wa man ittaba'ani. Katakan hai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, untuk menyeru manusia kepada agama Allah, ala basyirah, dengan hujah yang nyata Al-Quran. Hujah yang nyata Al-Quran dan hadis. Ana wa man ittaba'ani, perintah Allah kepada Nabi, perintah Allah kepada pengikut Nabi. Kita ini sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Ya walaupun balighoannya walau ayat, ilmu satu ayat sampaikan, jadi pengikut Nabi. Kita dari rumah mau sholat maghrib atau sholat subuh, sudah jam 5. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ayo bangun tetangga kita. Oh, ini sholat subuh, Pak. Nanti dapat pahala Bapak yang dengar itu, dia berangkat ke masjid. Nah dia tidur, ketiduran kalau nggak dengar suara, tidur terus. Ataupun ngajak lagi, mau sama yang dohor, ayo kita sholat dulu, sholat dulu. Kita sama jamaah. Berangkat lagi, dapat pahala lagi orang yang ngajak. Itu dikatakan balighoan walau ayat. Walaupun ilmu satu ayat, amalkan, sampaikan. Jadi akan manfaat ilmu kita. Nanti sampai mati dan tinggal pahalanya itu. Hadirin yang mulia di Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita menyampaikan pahala agama kepada orang lain ada nilainya? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bila engkau membantu agamaku, aku akan bantu apa kehendakmu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya, siapa yang membantu agamaku, aku bantu apa kehendakmu. Masya Allah, banyak sekarang orang sudah penuh keyakinan kepada agama, dia kerjakan agama. Masalah rezeki orang lain gimana rezekinya, Allah Ta'ala mudah. Bahwa ia takilaha yaj'alahu makhrajan wa yarjubhu min haitsu la yahtasib.
bahwa ya tawakal Allah bahwa hasbuh inna wa balighul ajal kulli kontrol. Jelaskan dijamin oleh Allah. Kalau orang sudah beriman bertahun-tahun, jangan khawatir rezeki nggak dikasih oleh Allah itu. Kadang-kadang kan ragu aja gitu. Allah Ta'ala sudah mengatakan, wa ma min dzarratin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak aku ciptakan manusia di dunia ini nggak sanggup memberikan rezekinya, sudah saya matikan saja, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sanggup memberikan rezeki, maka sekarang anak banyak keluar lagi dari dunia ya. Yang ambil itu banyak, itu Allah sudah tentukan rezekinya, sanggup memberikan rezekinya. Hanya kadang-kadang kita kurang syukur saja. Kurang syukur saja, udah diberi cukup masih kurang syukur. Masya Allah, kalau sudah merasa kecukupan harta benda kekayaan banyak dari kita, dibawa syukur, jangan dibawa kufur. Kalau dibawa syukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dibawa kufur awas ajab yang pedih, kan itu. Hadirin yang mulia, alhamdulillah waktu sholat hampir datang. Mudah-mudahan kami sedikit ini mengingatkan diri kami, dan mudah-mudahan kami harapkan di sini ini sudah siap sholat berjamaah tiap waktu. Ingatlah kepada tetangganya bagaimana pikir Nabi dan sahabat memikirkan umatnya supaya gerak yang belum mereka kerja sholat dijaga 5 waktu agar makmurnya masjid saling menggerakkan satu sama lain. Satu mengajak satu, ada 10 orang, satu-satu sudah 20 orang tuh. 20 orang sudah aktif ke masjid mengajak satu. Jadi 20 dengan 20 40 gerak satu-satu lagi. Jadi berapa? 80 gerak lagi satu-satu. Jadi 160 habis di sini. Kalau ada 200 kakak udah hampir semua itu. Insyaallah. Nggak masuk lagi ya. 200 kakak itu masuk. Sholat sini nggak masuk belum aja ini. Tapi itu kita gembira. Yang gembira siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira nengok hamba-hambanya gerak menyampaikan agama Allah. Sama-sama niat amal insyaallah.